majelis siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iktifaan waktu soalan belum bayar rawuh biar waktunya maka langsung saya bacakan soal dan jawabannya saja, tidak perlu deskripsinya. Untuk yang pertama, deskripsinya tentang petaka membuka pengajian. Yang inti dari deskripsinya adalah
ada santri yang baru pulang dari pondok kemudian khidmah di masyarakat, melihat keresahan-keresahan yang ada di masyarakat tentang tajwid masyarakat, akidah masyarakat yang kurang. Akhirnya dia niat taklim, mulang anak-anak yang di sekitarnya, mengulang tonggo-tonggo rumahnya. Kemudian di waktu yang sama ada madrasah yang sudah berdiri lama di kampungnya, yang secara tidak langsung pengajian yang baru dibuka ini dalam tanda kutip mengganggu elektabilitas madrasah yang sudah ada. Pertanyaan, apakah tindakan masykur di atas dengan tetap membuka pengajian di rumahnya dapat dibenarkan? Jawaban A, tindakan masykur tetap dibenarkan selama tidak ada tujuan negatif seperti riya, memisah masyarakat atau memecah belah masyarakat, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Bahkan wajib jika nyata-nyata madrasah yang sudah ada tidak bisa maksimal dalam memberikan pelajaran dan pengajaran yang sifatnya fardhu ain kepada masyarakat. Jadi tetap kalau misalnya sampean besok di rumah membuka pengajian, kalau memang niatnya taklim, walaupun ada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak suka pengajian sampean, tetap lanjutkan. Karena memang dakwah itu, ya, dakwah di masyarakat itu ujian terbesarnya adalah dari senior-senior yang dalam tanda kutip kurang senang dengan adanya majelis baru. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dibenarkan jika masykur menuruti apa yang diinginkan Haji Dul Hamid, yakni disuruh untuk ikut mengajar di madrasah? Jawabannya, tindakan masykur mengikuti Haji Abdul Hamid dapat dibenarkan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan selama masykur masih bisa mengajar di rumahnya. Untuk referensinya dari Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ad-Da'watut Tammah, Adabul Ulama wal Muta'allimin, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk deskripsi yang kedua tentang dilematik talak pengadilan agama, yang inti soalnya adalah yang ada di kejadiannya sekarang, peraturan KUA itu perceraian hanya bisa diakui jika dilakukan di depan pengadilan. Jika dilakukan di rumah itu tidak diakui oleh pengadilan. Pertanyaannya, dapatkah dibenarkan tindakan pengadilan dalam deskripsi, yakni tidak mengakui talak yang tidak dilakukan di depan pengadilan? Jawabannya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu hak tolak tidak harus dijatuhkan di depan pengadilan. Memang hak otomatis yang dimiliki oleh suami, dimanapun dan kapanpun itu terserah suami yang menjatuhkan. Jika tidak dibenarkan, siapa yang lebih dimenangkan jika suami istri saling menuntut? Contoh, sebelum di pengadilan jauh-jauh hari suami istri sudah cerai. Lalu kalau memang sudah cerai 3, itu suami sudah tidak wajib memberi nafkah. Tapi karena belum sah secara negara, suami istri minta hak nafkah. Ini mana yang dibenarkan? Apakah karena belum diakui oleh negara suami tetap wajib menafkahi, atau karena ya sudah suami yang menang karena memang sudah tertalak sah? Jawaban yang dibenarkan, yang dimenangkan adalah pihak suami karena keabsahan talak adalah hak mutlak suami. C. Apa solusi yang paling tepat untuk menyikapi peraturan pemerintah dalam masalah talak yang tadi sudah disebutkan harus diadakan di depan pengadilan, di dalam pengadilan? Jawabannya, merekomendasikan kepada pemerintah agar menetapkan dan merealisasikan adanya isbat talak bagi suami yang telah menjatuhkan talak di luar pengadilan, seperti halnya isbat nikah. Jadi isbat nikah itu sudah nikah siri, lalu ada berbulan-bulan atau 1 tahun kemudian baru mengaku sudah nikah di KUA. Itu nanti ada yang namanya isbat nikah. Jadi
untuk pemerintah dianjurkan ya, atau kita sebagai rumus merekomendasikan kepada pemerintah yang terkait untuk memberi hak isbat talak jika talak tidak dilakukan di depan pengadilan. Untuk selanjutnya itu ibaratnya ada di Ghayatul Talkhisul Murad, Fikih Manhaji, Fikih Islami, Tasyri'ul Jina'il Islami, Bighayatul Mustarsyidin, Mausu'al Fiqhiyah, Ilmu Usulul Fiqh, Abdul Wahab Kholaf, dan terakhir Al-Mausu'al Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menyaksikan status agama dalam KTP, yang intinya ada seorang influencer yang dengan terang-terangan dalam podcast YouTube mengaku sebagai orang yang pemeluk agama Yahudi, tapi secara KTP dia tertulis sebagai agama Islam, dengan tujuan agar nanti untuk proses yang akan dilakukan dalam kenegaraan, entah itu paspor, entah itu nikah, entah itu apapun itu, bisa lebih dimudahkan. Pertanyaannya, apakah dapat dibenarkan tindakan yang dilakukan oleh Erza Abraham, ini yang saya sebut tadi, sebagaimana dalam deskripsi di atas? Jadi memang tujuannya untuk lebih mudah, tapi dia juga mengakui di umum bahwa dia tidak Islam. Jawabannya tidak dapat dibenarkan karena telah melakukan kebohongan dan memanipulasi data yang dapat membahayakan kemaslahatan umum serta menyalahi aturan pemerintah terkait penulisan biodata dalam KTP yang memang sudah resmi oleh pemerintah. Jika ada orang memeluk keyakinan selain 5 atau 6 agama yang diakui di Indonesia, itu harus mengkosongi kolom agama. Kok dia menulis agama tidak sesuai keyakinannya, itu sudah melanggar. B. Bagaimana hukum menayangkan? Bagaimana hukum menanyakan status agama kepada seseorang yang belum diketahui agamanya, terlebih jika ada kepentingan hukum syariat atau konstitusional? Jadi mungkin saat sebelum menikah di KUA, atau ada orang yang tiba-tiba masuk musafir begitu, jawabannya boleh, bahkan bisa wajib jika berhubungan dengan kepentingan syariat dalam rangka memastikan keislamannya dan tidak disampaikan di tengah halayak. Karena kalau disampaikan di tengah halayak ternyata dia termasuk minoritas, takutnya akan menjadi bahan mungkin bulian dan lain sebagainya demi menjaga kerukunan antar bangsa. Sudah, untuk referensinya di I'anatul Thalibin, Fiqhul Islami, Jawharut Tauhid, Hawashi Syarwani, Mausu'al Fiqhiyah, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.